Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda fiddin yang muta'awli alaihi rasa wa sabil majlisina wa fi'kul ta'ala Muhammadullah sallallahu alaihi wasallam zuriyat al-baiti thumma ila rawabai awalan min al-anbiya wal mursalin bal rasulin thumma ila rawasadil muhammadin nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam kali ba'al bil sahabi wa bersikap usul muhrim wa jami'at al-muhaqqiqin wal mashahidin Beliau berkata adalah Umar bin Abdul Rahman Syibban Rasulullah Indah Habib al-Haddad Rasul Muhammad Wahada Ali Khashid Mawlid Mawlid Al-Ba'as Berterbah Bi'amat Al-Hafiq Bib'amat Al-Hibsya Rasul Muhammad bin Hamid Al-Haddad Wama Yaruha Bi'amat Al-Kaf Rasul Ila Ruh Habibana Al-Habib Bi'amat Al-Sin Al-Majlis Wawadi Washayid Al-Madi Wasulihim Mawrid Walidina Walid Khasra Wa amwatina wa amwat Al-Muslimin Amma واسم رحمة بجاسم محمد صلى الله عليه وسلم بشير الفاتحة سبحان الله وبحمده وعظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده محمد اللهم الحق حق والاتباع والباطل والاستجابة ولا تجعله مشتبها علينا فاتبع الهوى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. Ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'in wal mustami'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan yang mulia guna menghadiri majlis rutin Majlis Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Kita bisa berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal ibadah kita, langkah kaki kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'in juga pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin, melanjutkan daripada pembahasan kitab Risalatul Mu'awanah, masuk kemarin terakhir pembahasan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, di mana pada majlis sebelumnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan jikalau kita memiliki harta yang wajib dizakati, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau untuk lebih jelas lagi itu kita pilih ya. Kalau untuk zakat harta ada 6 hal, dari mulai perdagangan, kalau mereka punya peternakan berupa onta, sapi, kambing, lalu yang punya emas, perak, mereka nemu tambang berupa emas dan perak, ikas, ma'din. Lalu juga lagi masalah zakat fitr, itu zakat harta, maka wajib dikeluarkan kalau sudah sampai nisabnya. Kalau ada aturannya, ada sebagian aturan yang harus barangnya itu dari awal dia punya jumlah segitu ya, sampailah setahun baru dikeluarkan zakat. Tapi ada yang tidak juga, tidak seperti orang dagang, modalnya sedikit, kalau dihitung mungkin tidak wajib zakat, tapi setelah setahun dari mulai dia dagang, pas dihitung sudah sampai nisab zakat, maka wajib dikeluarkan zakat dagangannya. Dan zakat itu tidak banyak, 2,5% cuma. 2,5%. Sering kita dapat di akhir-akhir ini ada uang di jadi contoh ya, ada berapa timun dipotong kecil. Ibaratkan harta kita tuh kayak itu, ada 10 ekor timun kecil itu, dan potong kopel 10 ekor. Dari 10 ekor itu dimbek sikok, dibelah 4, sikoknya tuh yang dikeluarkan. Sikoknya itu 2,5% itu. Jadi kalau dibayangkan harta sebanyak itu, dari sebanyak itu cuma sedikit yang dikeluarkan, cuma sedikit. Tapi masih ada mereka yang berat untuk mengeluarkan zakatnya. Wajib sebenarnya, wajib. Enggak. Kalau sudah dia harta wajib untuk dikeluarkan, maka dia harus segera. Pertama, kemarin itu pertama yang disampaikan oleh Habib Abdul Haddad, pertama pisahkanlah dulu. Ya, pisahkan dulu hartanya. Setelah dia tahu hitung setahun, nah ini sudah masuk setahun. Berapa yang wajib dizakati dari harta dia? Pisahkan. Setelah tahu, nah ini sekian, katakanlah misalnya 1 juta. Nah ini duit yang harus zakat sudah 1 juta. Jangan digabung lagi, tidak bisa kelah. Setelah itu sederhana juga untuk
dibagikan. Ya, segera untuk dibagikan. Kalau yang sudah waktunya, bagikan. Jangan ditunda-tunda lagi. Kalau sudah ada orang seperti ini, sampai katanya kita sudah wajib zakat. Sebenarnya kan ini ikhlas dan ikhlas. Tapi di sini kata Al-Habib Hadad diiring dengan keikhlasan. Harus ikhlas juga kita. Ikhlas ini karena Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Kalau ada orang sudah seperti ini, dia hartanya wajib zakati, dipisahkannya, dikeluarkan dengan ikhlas, dengan hati yang menerima, maka nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan keberkahan secara berlimpah kepada hartanya. Harta itu Allah berkati. Lumayan juga. Hal yang wajib kita gawikan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Apalagi hal yang sunnah. Yang sunnah juga seperti itu. Sunnah juga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti sedekah. Ya, mana kau sama min sedekatin bal yazdad. Tidak berkurang harta seseorang dari sedekah. Tidak, mana kau sama min sedekatin. Sedekah tidak akan mengeluarkan hartanya. Malah kata Nabi Muhammad SAW, bal yazdad. Tapi juga saya, bal yazdad. Malah kita bertambah. Kita yang belum pernah mencoba pasti mikir, benarnya. Yang belum pernah mencoba, yang sudah mencoba, oh mereka ketagihan untuk terus, ya, akan terus. Malah katanya kalau kita sedekah kok akan dibalas 20, dibalas 10, macam-macam mereka mendapati. Sampai ada, kalau ini kemarin kita pas distribusi timurnya di sini kok. Ketika corona, semua orang ada yang sebagian, ada yang hampir tutup toko, ya. Istirahat dulu. Ada yang sampai mungkin mengurangi pegawai atau mengurangi gaji. Ada yang sampai gara-gara itu yang biasa mengeluarkan zakat tidak mengeluarkan zakat. Atau kalau sedekah, ya. Nah ini uang ini katanya dia mengeluarkan zakat berlipat-lipat ketika itu. Misalnya katakan mungkin dia pada setiap tahunnya mungkin cuma 50 juta, ini dikeluarkan dia berlipat-lipat. Kalau salah sampai 10 kali lipat keluarkan. Ketika corona kemarin, sampai orang heran, kita hidup sahur lagi ini mengeluarkan. Tapi apa yang ada pikiran dia? Dia punya rezeki lebih, walaupun ketika itu mungkin pikiran pemasukan juga kurang. Katanya dengan rezeki lebih ini uang yang lain tidak mengeluarkan zakat, tidak bisa sedekah mungkin butuh banyak. Yang butuh ketika corona banyak yang butuh. Jadi katanya niat dia lebih itu untuk yang tidak dapat, yang bisa dapat tidak dapat, dia yang nambahin. Subhanallah. Nah, selama corona tidak tutup, pas setelah corona selesai, baru nak mulai lagi bangkit, dia melonjak malah. Di luar ini sudah melonjak. Di luar ini karena apa tadi? Di samping yang kita ceritakan juga kemarin, kalau dia zakat itu hartanya terlalu jago, ya. Tapi pernah terjadi kan di Hadramut yang seperti kita ceritakan kemarin. Ada salah satu Habaib bin Aqil, dia pedagang gula. Ketika itu biasa ngirim gula ini ke India atau yang masih keluar daripada Yaman melalui kapal, ngirim. Pernah suatu hari, ya bukan seperti sekarang gitu ya, dia ngirim barangnya, ya, namanya dari Hadramut, ngirim itu melalui Mukalah, kota Mukalah. Mukalah itu kalau jalan mobil lagi di Arab, itu sekitar 6 jam tempuh perjalanannya. Jalan Arab sepi pula, kan jalan kita ini macetnya ya, jalan Arab sepi 6 jam perjalanan mobil. Ngirim ke sana, mungkin Habib ini perantara pengiriman juga. Yang pasti tahunya barang itu berangkat ke, ya kalau salah ke India atau kemana. Tiba-tiba setelah berapa hari, sehari kedua hari dari situ, dengar kabar kapal yang bawa barang beliau itu tenggelam.
Tempo, bukan Habib itu yang ngirim ke waktu itu. Banyak yang lain yang ngirim juga. Dengan barang dagangan mereka ngirim ke sana. Oh, datang kalau ke Habib bin Adil tadi. Habib, barang kita habis Habib tenggelam katanya. Dari mana kata Habib kabar? Sudah nyebar Habib, dapat kabar bahwasanya kapal yang bawa barang kita ini tenggelam. Habis barang kita Habib, kata Habib itu tidak. Ini kabar Habib, surat kabar sudah ngabarkan, sudah nyebar. Tidak. Barang anak tidak tenggelam kata Habib. Habib jelas sudah tenggelam. Tidak. Wong yang ini tahu sudah kabar sudah menyebar mana-mana. Tidak. Subhanallah. Berapa hari setelah itu datang kabar. Tidak. Datang kabar bahwasanya barang Habib itu tidak tenggelam. Kenapa tidak tenggelam? Allah Subhanahu wa taala takdirkan lain. Bukan waktu itu waktu kapal tenggelam, melok tenggelam ya, nimbul lewat. Dah. Allah takdirkan lain ketika itu barang Habib ini tidak bisa masuk ke kapal yang tadi itu. Allah atur ya, tidak bisa masuk. Akhirnya ditunda kapal berikutnya. Nah, apa kata Habib benar? Barang Habib itu lewat yang selama rombongan itu setelah Habib melok di kapal itu, Allah takdirkan lain barang yang bisa masuk. Akhirnya berangkat di kapal selanjutnya setelahnya. Kapal itu berangkat lebu tenggelam. Kata Habib itu, anak kata Habib itu yakin. Karena kalau siapa ini kewajiban ya. Siapa yang melakukan zakat Allah jatuh hartanya. Allah jatuh hartanya. Anak malah kata Habib itu ngeluarin 2 kali lipat. Pasti jelas lebih dijago lagi sama Allah Ta'ala. Jadi anak yakin tidak akan tenggelam dan terbukti sekarang. Terbukti sekarang. Gulungnya barang beliau itu tidak tenggelam. Habis seperti itu ya. Tadi kalau sudah wajib dipisahkan lalu dibagikan. Maka katanya dijanjikan ya. Maka katanya akan harta kita tuh akan diberikan keberkahan penuh dengan mengalir semua keberkahan di situ. Dan juga harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Ta'ala harta itu. Dijaga dari berbagai macam, dari tenggelam, dari kebakaran dan lain sebagainya. Karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di sini ada pesan dari beliau. Ketika itu ya. Jauhi yang sering dilakukan oleh sebagian orang nih. Kenapa? Dia dan anak misalkan, tapi dia tahu dia ini wajib zakat, hartanya banyak. Pas di jalan lagi kemana hadir majlis mungkin ketemu sama fulan, tahu fulan ini tak tahu apa, biasa butuh duit, ini akhirnya dinjutnya. Dengan niat apa? Mengeluarkan zakat. Harta di rumah belum dibagikan. Ya, mengeluarkan zakat untuk orang ini. Nah, ini zakat aku ini dah. Gitu mau lanjut zakat aku. Kata Habib Al-Haddad, tak boleh. Ya, harta itu belum dipisahkan. Kadang orang ada sebagian kan, sudah selesai hitungan. Pengunjung itu sekian saya mau hitungannya sudah pas, sudah keluar zakat aku habis. Lepas tanggung jawab aku tak baca kata Habib Al-Haddad. Pisahkan dulu. Kalau mak baik, kalau enjoy itu sedekah ya, bantuan untuk dia. Jangan gitu. Kebetulan tidak. Tak cek itu cara yang kata Habib Al-Haddad. Pisahkan dulu, lalu dibagikan. Jangan sekendak kita temu dah. Itu. Lalu pesan terakhir juga kemarin itu, ini kalau kita mungkin jarang ya, yang dia nanam tanaman, makanan buah. Seperti kalau yang wajib itu kan buah itu yang wajib, ya bukan buah ya, biji-bijian itu seperti kalau diharapkan kurma, kita ini anggur, itu kan wajib berzakati, wajib berzakati kedua. Nah, kedua ini baik kurma ataupun anggur tidak boleh dizakati kecuali kalau sudah jadi anggur itu sudah jadi apa bahasa kismis gitu hitungannya. Ya, kalau masih anggur isinya banyak. Sama seperti kurma yang kemarin Al-Fadhil sampaikan. Kurma sudah jadi kurma yang keras-keras itu bukan kerasnya, yang biasa kita tak makan dibagi-bagi gitu. Itu baru dihitung zakatnya. Baru wajib dikeluarkan zakatnya. Sebelum jadi kurma itu, sebelum apa deh? Utok yang kalau makan isi banyu itu
Oh, itu yang paling sedap. Ya, yang paling sedap. Dan memang itu yang dicari wong. Sebenarnya tidak boleh dizakati. Tapi kata ulama fikih, katanya mereka di bab fikih pun ada pembahasannya. Kurma ini boleh dizakati, dikeluarkan zakatnya, dan mungkin boleh juga dijual, diturunkan kalau sudah jadi rutop tadi itu. Tapi dengan syarat apa? Panggil ada orang ahli. Kalau di Hadram sama ada namanya khalis, ada uang yang bisa ngitung. Batang kurma ini sebatang ini berapa kilo? Sebatang berapa kilo? Total galanya sekian ratus kilo atau berapa ton? Ada aku batang itu. Tahu dia? Maksudnya bukan sekarang ini. Kalau kaki itu jadi kurma, beda kan? Antara ada banyu dengan hati banyu. Pasti berat yang ada banyu. Pasti berat ada banyu. Yang hati banyu, enteng dia. Nah dia bisa ngitung. Oke, kalau sudah jadi kurma bakal sekian jumlahnya. Nah, setelah itu berarti uang ini kakek wajib mengeluarkan zakat hitungan sekian 2,5% dari itu. Sekarang ini boleh diturunkan, tak dijual lagi juga. Tapi kalau belum dicek itu kan tidak boleh. Tidak boleh. Mana boleh langsung diturunkan tidak sekian, tiap tahun sekian apa? Tiap tahun sekian. Dan subhanallah, ini yang ahli ngitungnya turun-turun sampai sekarang masih ada. Satu gobilahnya kalau sebelum bakhuraisah galak. Nah, gobilahnya mereka itu. Memang mereka pakar dalam hal hitung-hitung itu. Sama seperti anggur. Anggur juga sebenarnya tidak boleh ketika masih ada banyunya. Kecuali kalau sudah jadi tadi kismis, baru dihitung, ditimbang berapa hitungannya, baru dikeluarkan zakatnya. Itu juga yang perlu kita tahu ya. Selanjutnya wa'lam anna man yahtal fi isqatil zakah bihibatin wa nahwiha aw yuqiha ghairu mustahiqin ma'al ilm aw yufarriqaha ala muqtadal hawa kalladhi yakhussu bi i'ta'iha man ya'ud alayhi minhu naf'un 'ajil la yakhrij min ad-dunya hatta yu'adzibahu Allahu bimalih wal 'adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Lalu alhamdulillah ketahuilah, barang siapa yang berusaha menyelamatkan diri dia untuk sampai tidak wajib zakat. Dengan cara apa? Terkadang ada uang, dia tahu nih atau bakal wajib zakat. Sama dia disedekahnya sebelum datang waktunya. Misalnya, 1 Syawal misalnya atau 1 Ramadan dia wajib zakat. Karena tahun kemarin dia mulai 1 Ramadan, hitungan setahunnya 1 Ramadan misalnya. Pas di Sya'ban, kalau sampai 1 Ramadan itu rata-rata ini wajib zakat. Akhirnya pas di Sya'ban atau di mungkin Rajab, harta dia sebagian darinya. Jadi hitungan tanggal 1 Ramadan, kalau itu tidak nyampe nisab, namanya hitungan nisabnya zakat. Berarti tidak wajib zakat aku dah. Ngapa? Kalau dikeluarkan sudah. Kata Al-Habib, jangan sampai kita seperti ini. Kaget ada hukumannya. Pertama, dengan hibah, dihibahnya ditunjukkan uang. Atau dia wajib zakat, tapi ditunjukkan kepada orang yang tidak berhak, dan dia tahu uang ini tidak berhak. Karena ada uang, ada mereka yang berhak mendapat ada 8, walaupun hitungannya untuk sekarang mungkin hanya 4 atau 5 golongan yang masih ada. Yang jelas fakir miskin, uang utang itu banyak. Nah, ini mungkin 3-4 yang mereka ini berhak mendapatkan zakat. Kita terkadang menunjukkan zakat pada orang yang tidak berhak dan tahu. Kita ini menunjuk uang ini tidak berhak dan tahu masih tunjuk juga. Atau magikan sekendak yang berhak, magikan uang dulu fikinya aja. Didata, bukan berikan biar tahu uangnya berhak apa tidak. Karena kalau kita menunjuk uang yang tidak berhak, apa yang kita keluarkan itu tidak dianggap, tidak ada zakatnya. Kita menunjuk uang tidak berhak ini. Dia bukan fakir, dia bukan miskin, atau dia bukan juga uang yang ada utang. Untuk utang dia, tunjuk. Kadang-kadang kata sampai jalan kata uang ini, uang kaya. Kita tunjuk, maka
aku ini ngeluarkan zakat untuk kau ini tidak dihitung zakat, tidak sah zakatnya. Kau harus mengeluarkan lagi. Oh sudah aku, itu tidak sah. Tidak sah, kenapa? Uang ini tidak berhak. Apa kau tunjuk? Banyak orang yang berhak. Tidak banyak orang yang berhak. Itu yang harus ditunjuk. Bagi kesembarangan. Atau kalau sampai katanya dia mengkhususkan menunjuk itu uang yang kakek bisa bantu dia. Seperti kita pernah waktu belajar di kita. Uang yang punya kedudukan lah. Di sini waktu itu digambarkan. Misalnya katanya polisi atau hakim, hakim yang menunjuk keputusan, nggak pakai ngetok palu. Kita menunjuk dia, supaya kalau kita biasa kita tahu, gawe kita ini nggak banyak masalah. Kalau kita menunjuk dia, gawe kita bakal lancar. Kita tunjuk dia zakat. Biar kalau ada gawe sama dia nih, walaupun gawe kita salah, dimudahkannya, dilancarkannya. Kita tunjuk dia zakat. Kata Habib Abdul Haddad ya, uang yang seperti ini yang dari pertama tadi itu, tidak pertama tadi aku, dia menunjukkan harta dia, sebelum sampai tiba masa wajib mengeluarkan zakat dibagikan hartanya, itu yang pertama. Kedua dia menunjukkan zakat tapi pada orang yang tidak berhak menerima zakat dan dia tahu ini tidak berhak, itu yang kedua. Lalu ketiga diunjuk sembarangan baik. Yang keempat tadi itu diunjuk kepada orang yang bisa membantu dia kaget kalau ada masalah. Ini kata Al-Habib Haddad, uang yang seperti ini yang mengeluarkan zakat tadi itu, dia tidak akan keluar dari dunia, tidak bakal meninggal kecuali diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta yang dimiliki. Diadab dulu sebelum meninggal dengan harta yang dimiliki. Oh, alhamdulillah, jangan sampai gitu ya. Makanya nak tahu, nak belajar, sehingga kita ngawinkan sesuatu itu apalagi sesuatu yang wajib, tidak salah langkah, tidak salah gawe. Karena seperti ini, la yakhruj minad dunya hatta yu'adzibahu Allahu bimalih. Akan diadab orangnya dengan harta yang dimiliki. Banyak ada uang yang dia mungkin harta yang banyak, tapi hidupnya salah. Tidak pernah lama. Nah, sebenarnya ada yang kita juga uang miskin, salah kelah, kasar salah. Hidupnya itu kalau menurut kita salah. Duit yo jadi labe, tapi cak lemak hidupnya. Ada uang yang duitnya kalau kita jenguk banyak bukan main, rumahnya, duitnya, mobilnya. Kalau kita jenguk itu kalau kita dunia, ini bukan main, kalau rumah besarnya, mobil banyak, pokoknya serba lemah lah pandangan kita. Ya, tapi tidak tahunya dia banyak seperti ini. Dia merasa tersiksa dengan harta yang dimiliki. Banyak seperti ini. Tersiksa itu macam-macam adab adab Allah Taala. Bukan mati nyelip, apa hidup salah, macam-macam ya. Dia akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia mempermainkan itu. Dipermainkan sama dia. Dia tahu tapi masih digawekan. Tidak boleh ini masih digawekan. Sedangkan ini hal yang wajib. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak mengadabnya. Wajar kalau nak diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat itu wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Adab akhirat itu lebih besar kalau saja mereka mengetahui. Adab akhirat itu lebih besar kalau saja mereka mengetahui. Di dunia diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat lebih lagi. Di dunia sudah diadab. Kan katanya tidak akan keluar dari dunia, jadi Allah adab. Teradab di dunia. Sago hidup dia dia akan ada dengan harta yang dimiliki. Kaki di akhirat lebih lagi akbar. Tapi sayangnya kita nih tidak sesuai ayat ini. Kalau ayat laukan ya lamun, kalau mereka tahu. Tapi kebanyakan kita nih tidak tahu. Tidak tahu apa dia cakap azab ayat. Mungkin cakap itulah azab ini. Azab akhirat aja cakap itulah. Menurut cerita cakap ini cakap ini mereka. Apalagi masalah zakat. Akbar laukanu ya'lamun. Itu. Lalu mungkin ada beberapa hal yang perlu kita tahu juga. Ada 5 orang yang mereka ini, ada beberapa orang yang mereka ini tidak wajib, tidak berhak menerima zakat. Tidak berhak menerima zakat. Pertama yang pasti uang kayo. Kayo ini kan karena harta. Karena uang kayo karena harta dia tidak.
Tapi ada juga kayu karena dia punya gawian. Mereka yang kaya seperti ini tidak wajib menerima zakat. Lalu kedua, hamba sahaya. Zaman kita kata, tapi kata lagi di akhir zaman, ada dekat kiamat bakal ada lagi hamba sahaya. Ya, bakal ada lagi hamba sahaya. Mereka hamba sahaya itu tidak wajib. Kenapa? Mereka dihidupi oleh tuannya. Kecuali ada hamba sahaya yang disebut dalam kitab fikih itu mukatab. Dia ini mengadakan perjanjian dengan tuannya, kepengen merdeka. Uang nak merdeka kan dia kati. Nah, dia pengen merdeka dewek. Dengan apa caranya? Dia minta izin sama tuannya. Kalau diizin oleh tuannya, minta izin sama tuannya untuk begawi, ngumpulin duit, kaget, mayar sama tuannya untuk merdekakan diri dewek. Nah, kalaupun ada hamba ini kaget dari akhir zaman ada seperti ini, maka yang seperti ini hamba mukatab ini baru boleh dijual zakat. Kenapa? Supaya dia cepat merdeka. Boleh. Tapi kalau namanya hamba saya mutlak tidak boleh, kecuali tadi itu yang mukatab, adakan perjanjian tertulis dengan tuannya untuk memerdekakan dirinya. Lalu orang kafir, terjadi kan berapa tahun ini ada uang zakat sama kafir. Tidak ada. Boleh baik katanya. Manusia juga marah. Kita ada aturan. Islam punya aturan. Memang ada aturan Islam. Ini juga mau kafir. Pikirnya ini seperti kalau sudah tidak ada sah dia. Kenapa uang ini tidak boleh kita tunjuk zakat? Kita tunjuk zakat tidak sah. Terus apa yang dia keluarkan? Aku yang mengeluarkan banyak, 100 juta aku yang mengeluarkan, tidak sah. Terus uang lagi 100 juta sama mereka orang yang berhak. Nah, lalu selanjutnya lagi juga katanya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau bahasa kita sekarang habaib, mereka tidak boleh ditunjuk zakat. Tidak boleh ditunjuk zakat. Kenapa? Ulama punya dua alasan. Pertama, mereka zakat ini kotor. Bahasa itu ausahun nas, kotor manusia zakat. Kedua, karena di zaman dulu, mereka para habaib itu ada yang nanggungnya. Dulu tidak. Kan Islam ini kan satu dulu. Sekarang ini kan Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam Singapura, Islam Saudi, Islam Yaman, lain-lain sudah. Kalau dulu sikok kepala mereka kan, mereka itu ada punya kas dewe, dari kas ini dibagikan, sedunia dibagikan, dapat jatah. Sekarang katanya tidak kati lagi. Makanya kata ulama, kalau ini tidak kati lagi, disitulah maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan memberikan zakat kepada mereka. Katakanlah itu Banu Hashim dan Bani Muttalib, kalau kita adalah habaib tadi itu. Itu sebabnya. Kalau asal masalahnya tidak boleh, tapi diperbolehkan karena ngapa? Tidak kati lagi. Siapa yang nanggung mereka? Kati lagi yang nanggung mereka. Nah, makanya diperbolehkan. Di dalam kitab sekarang itu juga di mana? Ada kitab fikih dan sebagusnya tinjuk mereka wala baksa dan tidak apa-apa katanya kita mentaklid pendapat yang membolehkan. Karena kenapa? Mereka sekarang butuh. Tapi kalau bisa juga apa salahnya jangan nak tunjuk zakatnya, zakat setahun sekali. Zakat setahun sekali. Kalau memang kita punya rezeki lebih di luar zakat, yuk kita tunjuk kalau kita mampu. Karena banyak kan ceritanya uang yang ketika mereka membantu, ternyata ada uang yang sudah mengumpulkan duit untuk haji. Uang mengumpulkan duit untuk haji. Tiba-tiba ketika dia nak berangkat haji, menemukan seorang perempuan dengan beberapa anaknya lagi ngayas-ngayas dari makanan. Kalau sudah itu kan berarti butuhnya kan? Itu zaman dulu itu berarti sudah butuhnya. Walaupun sebenarnya sekarang ini banyak lah nak habaibnya atau bukan habaib banyak orang butuh. Tapi sebagian umum itu memang apa masih nyago harga diri. Mana tunjukkan dia. Nah, tugasnya kita mencari-cari. Makanya alhamdulillah ada beberapa asatid yang memang mereka mengumpulkan, kami mencari-cari dengan timnya.
siapa-siapa orang yang membutuhkan. Tahu, dicek, memang membutuhkan, dibantu. Oh, jazakumullah khair ya. Terima kasih banyak kita. Tinggal kita baik. Kalau nggak ajak kita dari kita langsung, perantara para asatid tadi itu, ya, tadi yang mereka mengumpulkan, ya mereka kalau jelas, dan masing-masing juga dijenguk. Ini benar pembunuh itu dibantu, ya. Dibantu mereka. Makanya tadi secara hukum tidak boleh, tetapi kenapa diperbolehkan? Kalau sudah ada lagi yang membagi-bagi, membantu-bantu siapapun, tidak baik mereka para baik ataupun bukan. Kalau memang ada itu tinjau. Kalau bisa jangan hanya zakat. Kalau itu duit yang kita miliki punya yang lebih itu, seperti yang tadi kita buka itu, kalau kita sedekah, duit kita tidak akan berkurang. Bal yazdad. Mungkin itu baik. Insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Dan kita bisa mengamalkan dan kita bisa tahu. Jangan sampai kita salah langkah dalam menjalankan hukum daripada hukum agama Islam. Ajaran ini wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah. ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa Ya Allah, 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل رؤوسنا وتقبل توبة من قراءة القرآن العظيم وعلمنا بلا إله إلا الله وسكرنا من سبحان حمده قلنا يا الله يا الله واستغفرنا وصلينا ألا ننفعنا سمحدية منا واسلة ورحمة نازلة وفرلة شاملة وصدقة وتقبل وعملا مقبولا وكل سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم محمد وصلى وآله وأصحابه وسلم في بيته وقال وآبائه والأنبياء والمرسلين وعلى وسلم عاد الأحمد إسلام بالله صلى الله محمد بن بلاوي والكبير من الصحابة والسجاب ووصول المرء من ساداتنا أجمعين إلى أرواحنا من آبائنا وأمتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأحوال المشاة وأحوال حولنا وأحوالا وحاتنا المشاة وعلم نصرنا الذي حضر في هذا المدينة حبيبنا وصل صعب المدينة حبيبنا علي الأباس آمين. والدينا والحصن ونصبنا مع أعوذ اللهم زواج ذلك من إليه وابرأت لهم واغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم. اللهم ارفع حرج التقدير معناه واغفر لنا وارحمهم واجمعنا وإياهم في دارك أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين ذلك الفضل من الله. ربنا إنك رؤوف رحيم آمين وإنا وذريتنا قرة ربنا آتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ya Rabb. بأننا تربنا أشرفنا واستر لنا عوراتنا واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وشاعر الإعلان كل ذي محبة عاذرة أصابة من أجمع من ربي أسمع رجلا منار بنا بالمصطفى رسول أعظم كل سلي وسلم ربي عليه من الحبيب وصحبه لا تسلسل. Besok kalau mungkin Idul Fitri maka kita libur. Hari Selasanya di musyola akun mobil di mana? Di Jaya. Tapi kalau mungkin belum karena hari ini 9 besok 30 tidak pasti 30 karena masih 30 bisa yang saso yang pasti saso. Ini dalam hitungan tanggal hijriah. Tapi kalau pemerintah tentukan lagi kelas menurut saya kenapa saya katakan sana itu belum pasti karena di tanggal 30 Senin berarti 29. Tapi kalau pemerintah tentukan silakan tentukan pasti melok jadi kalau misalnya 1 Syawal besok berarti kita mulai 2 Syawal di mushola ini agung lebih. Kalau besok masih puasa, ya. Kalau besok masih puasa, maka di mushola Al-Hadar ada. Kalau masih itu masih deh. Ramadan jadi, jadi timur sekali. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu Amin.